Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di News from the Future bersama saya Rara Sian, The Revealer Lady. Hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang luar biasa. Oleh karena itu, siapkan diri kita dan terima sesuatu hal yang dahsyat yang daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, hari ini kita akan berbicara mengenai new strategy in the new decade dan yang kita kenal dengan nama new normal. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa Tuhan itu mengerjakan segala sesuatu itu ada musim dan waktunya. Tuhan memiliki time dan Tuhan memiliki season. Tuhan tidak pernah sembarangan dalam mengerjakan kehendaknya. Tuhan tidak pernah menggunakan segala sesuatu yang tidak teratur. Tapi ada musim, ada waktu yang Tuhan pakai untuk melakukan agenda dan kehendaknya. Kita tahu bahwa waktu itu adalah seperti tapal batas. Waktu itu adalah seperti horizon. Seperti cakrawala yang memisahkan antara langit dan bumi. Waktu itu memiliki seperti batasan-batasan. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Ketika waktu pagi hari, batasan yang kita lakukan adalah kita beraktivitas. Kita bangun, kita melakukan aktivitas kita. Tapi ketika malam hari datang, waktunya kita beristirahat, kita berkumpul bersama keluarga. Waktunya kita melepaskan setiap keletihan kita. Pagi dan malam, itulah batasan-batasan waktu di mana kita harus tahu apa yang kita lakukan dengan tepat pada saat tersebut. Sama halnya ketika kita mempelajari waktu, maka kita akan tahu di dekade ini ada batasan-batasan yang mau Tuhan kerjakan buat setiap kita. Ada sesuatu hal yang baru yang mau Tuhan kerjakan buat setiap kita. Haleluya. Hari ini kita akan bahas kembali bahwa hari ini kita ada di dekade P, Bapak Ibu. Kita di dekade 80. Dan angka 8 seperti kita ketahui itu artinya new beginning. Selama 7 hari proses penciptaan, selama 7 hari Tuhan sudah melakukan segala sesuatu dengan perfect dan sempurna. Hari ke-8 itu berbicara tentang new beginning. Artinya angka 8 talk about the new beginning. Kalender Tuhan itu tidak pernah salah. Kalender Tuhan itu selalu berjalan bersinergis dengan kejadian nyata yang ada di dunia ini. Dan itu semua selalu tepat Bapak Ibu, dahsyatnya luar biasa Tuhan kita. Bapak Ibu kalau masih ingat 5780 berbicara new dekade, berbicara tentang new era, berbicara tentang new normal. Bukankah kita lihat kondisi dunia hari-hari ini Bapak Ibu, itu semua mengkonfirmasi tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Kejadian di dunia mengkonfirmasi tepat seperti kalender Tuhan yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Oleh karena itu kita harus menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang kita bisa menganalisis waktu. Kita harus tahu musim dan waktunya Tuhan. Kita harus bisa berjalan dalam ketepatan dan kita berjalan dalam ketaatan berdasarkan daripada janji Tuhan. Haleluya. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita bicara new decade, kita bicara new strategi, kita juga bicara new normal, apa sih sebenarnya di dekade ini, apa sih sebenarnya strategi-strategi baru new normal yang harus anak-anak Tuhan lakukan? Apa yang harus kita pahami sehingga kita tidak salah melangkah dan kita berjalan dalam ketepatan? Oleh karena itu Bapak Ibu, 80 yang pertama-tama kita akan bahas 80 berbicara time for reset. Atau dengan kata lain, waktunya kita kembali ke titik nol. Bukankah kita lihat selama 2020 ini begitu banyak hal terjadi yang membuat anak-anak manusia di dunia ini mengalami yang namanya kembali ke nol. Siapkah kita kembali ke titik nol Bapak Ibu? Siap, kita harus bertanya dengan diri kita sendiri. Apakah kita sudah ready? Apakah kita sudah siap untuk reset? Untuk kembali ke titik nol? Kita bukan waktunya kita ingat-ingat lagi masa lalu. Kita bukan lagi ingat apa yang sudah kita lewati. Karena kita percaya kita dan dunia, bukan hanya kita Bapak Ibu, seluruh bangsa-bangsa, kita sedang kembali ke titik nol. Kita harus imani bahwa segala sesuatu di masa lalu sudah Tuhan tebus. Dan ini waktunya new beginning buat setiap kita. Ini time for reset buat setiap kita. Kita membangun dari awal lagi. Kita semangat untuk kita keluar dari zona nyaman kita. Go from our comfort zone. Ini waktunya kita crossing over time. Waktunya kita menyeberang dan menyeberang. Kita harus waktunya meninggalkan apa yang lama. Kita harus masuk ke namanya masa transisi. Dan Bapak Ibu, ketika kita masuk daripada masa transisi, kita harus punya yang namanya setiap perbekalan.
Kalau kita sedang menuju transisi, kita mau masuk ke level yang baru, kita mau masuk ke titik nol, kita mulai dari awal lagi, kita harus punya perbekalan-perbekalan. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama kita harus tahu, kemana tujuan kita, what is your purpose? Engkau mau kemana? Kita mau kemana setelah kita crossing over? Setelah kita kembali ke titik nol, kemana arah tujuanmu? Dan yang kedua, kita harus memperlengkapi diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan, keahlian-keahlian yang baru. Jangan kita stagnan, jangan kita diam saja, tapi kita harus upgrade diri kita dan kita serap sebegitu banyaknya pengetahuan-pengetahuan yang baru untuk perbekalan kita di masa transisi. Soalnya kita juga perlu yang namanya sarana prasarana. Kita mulai aktifkan diri kita. Kita lihat setiap peluang yang ada, apa saja sarana, apa saja prasarana yang akan kita perlukan untuk kita masuk ke dalam masa transisi itu. Dan yang terakhir, yang keempat, connection. Siapakah koneksi kita yang akan kita bisa bersama-sama kita, berjalan dengan kita untuk kita crossing over our comfort zone. Untuk kita masuk ke masa transisi. Ada amin? Itu mengenai riset diri kita. Kita kembali ke nol. Tapi ternyata bukan hanya personally Bapak Ibu. Bukan hanya diri kita pribadi lepas pribadi yang kembali ke titik nol. Tapi di dunia ini kita lihat paradigma manusia kembali ke titik nol. Gereja harus kembali ke titik nol. Gereja harus mengalami riset. Gereja harus kembali ke hatinya Tuhan. Pelayanan, ministry apapun, this is the reset time. Kita harus back to Bible. Kita harus kembali ke root kita, ke akar kita firman Tuhan. Kita harus kembali ke hatinya Tuhan. Kita harus back to God, back to the presence of God. Kalau kita sudah mulai melenceng, mulai kembali ke visinya Tuhan. Ingat bahwa COVID-19 ini adalah salah satu cara Tuhan untuk membuat setiap kita umat manusia untuk riset kembali kepada Tuhan. Bukankah hari ini work from home, study from home, segala sesuatu from home. Artinya Tuhan tuh lagi bicara Bapak Ibu, bahwa Tuhan lagi mau riset, bahwa semua kembali back to home. Tuhan lagi mau meriset keluarga-keluarga. Tuhan mau membuat your home is your best evangelism. Tuhan lagi mau buat keluargamu, rumahmu adalah ladang penginjilan yang terbesar yang hari ini harus engkau lakukan. Ada amin? Namun selanjutnya selain paradigma manusia, gereja, pelayanan, apalagi yang Tuhan riset, apalagi yang mau kembali ke nol, itu ekonomi dunia, yaitu budaya. Kita lihat bahwa ada raksasa-raksasa ekonomi yang lama akan tumbang. Tapi akan muncul perekonomian yang baru. Dan ekonomi sekarang sudah bergerak untuk cara yang berbeda Bapak Ibu. Kita nggak bisa pakai cara yang lama. Kalau kita semua mau diberkati secara ekonomi, kita harus ubah mindset kita. Karena ini waktunya namanya ekonomi digital. Atau kita harus menguasai teknologi. Kita harus mengembangkan dunia ekonomi, bisnis melalui teknologi dan juga mengenal digital. Ada amin Bapak Ibu? Karena ini waktunya Tuhan akan membangkitkan orang-orang dalam bidang ekonomi yang dulunya tidak terduga, hari ini akan Tuhan bangkitkan. Lalu selanjutnya budaya di dunia ini, culture must be reset, harus kembali ke titik nol, harus back to Christ. Kita percaya bahwa semua budaya sudah di-redeem, semua budaya sudah ditebus, dan akhirnya semua budaya digunakan untuk memperbesar gereja Tuhan. Budaya digunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Budaya, the culture is the way of evangelism. Ketika engkau suku Jawa, kau bisa pakai kesenianmu, kau bisa pakai gamelanmu, kita bisa pakai tarian-tarian daerah untuk memuliakan nama Tuhan dan melakukan penginjilan. Ada amin? Kita tidak boleh menutup mata kita dari hal seperti ini. Kita percaya budaya sudah ditebus. So this is the time the culture will worship Yeshua. Ini waktunya budaya akan menjadi sarana penginjilan buat setiap kita. Ada amin? Yes. Selanjutnya, P berbicara angka 17 dalam pada alfabet Israel. Kalau kita bicara 17, Bapak Ibu pasti ingat Sweet 17. Kalau kita ingat angka 17, berbicara ketika kita usia 17, kita bisa mendapatkan namanya KTP. Bahkan kita memiliki hak daripada pemilihan umum. So, artinya 17 adalah waktunya kedewasaan buat setiap kita. Namun kedewasaan berbicara juga mengenai responsibility atau tanggung jawab. Nah Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang tanggung jawab, artinya kita bukan lagi menjadi bayi-bayi rohani. Kita kan bukan lagi menjadi anak-anak.
kita udah masuk fase dewasa, di mana ini waktunya kita mengerti apa destiny kita. Kita harus tahu apa visi Tuhan, apa panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita. Dan bahkan bukan hanya kita pribadi Bapak Ibu, kita harus berdoa, bersungguh-sungguh tanya Tuhan, apa visi dan destiny atas keluarga kita, atas gereja kita, atas kota kita, bahkan bangsa kita Indonesia. Ini bukan waktunya kita berjalan sembarangan, no. Ini waktunya kita deal with our future. Ini waktunya kita masuk fase kedewasaan dan kita berjuang, kita berjalan menuju destiny dan panggilan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Ada amin Bapak Ibu? Katakan kepada diri kita saat ini, kita berkata, aku sudah dewasa, ini waktunya aku menggenapi destiny yang Tuhan berikan buat hidupku. Oleh karena itu, apapun pekerjaanmu, bisnis yang kau lakukan, pelayananmu, apapun itu, minta kedewasaan daripada Tuhan. Minta kematangan yang lebih lagi dan tanya Tuhan, apa yang mau dibawa kemana nanti hidup saya ini? Mau dibawa kemana visi bisnis saya ini, gereja, pelayanan, kota saya ini? Dan ketika engkau sudah mengerti janji Tuhan, decree and declare dan berjalan dalam ketepatan dan ketaatan untuk menggenapi destiny-mu. Ini waktunya engkau menjadi dirimu dengan versi yang terbaik. This is the time to become the best version of us. The best version of us. Dan kita mengenapi destiny yang Tuhan berikan buat setiap kita. Mari sama-sama kita deal dengan masa depan. Amin Bapak Ibu. Dan kalau kita bertanya kepada Tuhan, kita mau imani Indonesia juga memiliki destiny yang besar. Kita harus berjuang bersama-sama. We must pray. Kita harus berdoa bersungguh-sungguh. Kita berteriak, kita berjerit kepada Tuhan. Sehingga destiny atas Indonesia itu terjadi. Bahwa Indonesia akan menjadi kompas untuk bangsa-bangsa. Indonesia akan bangkit dalam hal perekonomian. Baik itu dalam maritim, agraria, dalam pendidikan, dan dalam segala macam budaya. Kita harus berdoa untuk hal ini Bapak Ibu. Ingat angka 17. Kita masuk dalam usia yang dewasa. Ini waktunya kita punya tanggung jawab lebih. Ada amin? Lalu selanjutnya P, bicara mulut. Nah, kalau kita bicara mulut, banyak hal yang bisa kita tahu. Apa new normal, apa new strategi ketika kita dengar P itu mulut. Yang pertama, mulut itu erat kaitannya dengan komunikasi. Oleh karena itu, di P ini, di new decade, kita harus punya the art of communication. Kita harus punya seni berkomunikasi. Yang penting itu ketika kita pun seperti dalam bisnis, dalam pelayanan, bahkan pendidikan dan lain hal. Saat ini seni berkomunikasi itu sangat penting. Bahkan ketika engkau berbisnis, sebenarnya produkmu itu akan semakin dipromosikan. Produkmu itu akan semakin laku atau marketingnya bagus ketika kita memiliki seni berkomunikasi yang baik. Ingat, dekade P adalah mulut. Selama 10 tahun ini kita akan lihat bahwa komunikasi itu adalah hal yang sangat menentukan. Produk komunikasi itu akan menjadi sangat naik ratingnya dan akan sangat maju. Bapak Ibu bisa lihat ya, di YouTube atau di podcast, Instagram, dan banyak media sosial, segala sesuatu berbicara about talking, about communication, tentang komunikasi. Semua akan semakin banyak orang yang berkomunikasi dan menggunakan mulut mereka untuk melakukan banyak hal. Nah soalnya kalau kita bicara PI mulut, berarti itu juga erat kaitannya dengan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi akan berkembang dengan cepat dan pesat. Bahkan internet akan ada upgrade untuk jaringan yang semakin cepat dan semakin bagus kualitasnya. Kita harus tahu perkembangan zaman ini Bapak Ibu. Sehingga kita bisa mengikuti alurnya Tuhan. Kita tidak menjadi orang-orang yang ketinggalan. Tapi kita berjalan bersama Tuhan untuk menaklukkan zaman ini. Dan kita membawa bahkan perubahan-perubahan di zaman ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada amin? So kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Kita harus menjadi orang-orang yang bisa menguasai setiap teknologi komunikasi untuk kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya berbicara mulut. Mulut juga berbicara tentang konsumsi. Ya, kita menggunakan mulut kita untuk kuliner. Artinya Tuhan lagi mau bilang bahwa saat ini bisnis kuliner akan berkembang dengan pesat. Khususnya kuliner tuh bukan pakai cara yang lama, tapi promosi-promosi melalui online, delivery melalui online itu akan sangat berkembang pesat karena akan ada atraksi-atraksi baru bahkan di bidang kuliner yang dulu belum pernah muncul, hari ini akan muncul.
Ada inovasi-inovasi baru mengenai kuliner. So are you ready for this? Apa kalian siap untuk ini semua? Ayo kita bergerak bersama. Kita sudah tahu arahan Tuhan. Oh yes, I know and I will do it. Yes, semangat semua Bapak Ibu. Selanjutnya mulut konsumsi. Dan mulut juga berbicara advertising. Ketika advertising itu berbicara mengenai promosi, mengenai iklan dan lain sebagainya. Kita harus menggunakan setiap alat-alat advertising, alat-alat iklan atau promosi untuk mempromosikan setiap produk kita, baik pelayanan kita, karir kita, apapun itu kita harus bergerak dalam bidang advertising. Dan advertising itu bukan hanya only untuk kepentingan kita pribadi, tapi kita akan membawa kerajaan Tuhan melalui advertising. Dunia akan melihat apa visi Tuhan, dunia akan melihat janji-janji Tuhan melalui promosi-promosi di media sosial, bahkan iklan-iklan, sehingga orang akan lihat, yes, the kingdom of God is near. Sehingga orang-orang akan lihat, oh kerajaan Tuhan sudah dekat dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Oleh karena itu, mari kita bergerak di bidang ini, kita lakukan apa yang kita bisa untuk mempermuliakan nama Tuhan dan kita harus upgrade diri kita. Sehingga hidup kita akan terus naik, tidak akan turun. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya pay juga berbicara dari kata kaf dan yod. Artinya apa Bapak Ibu? God is pushing your container. Wow, amin. Apa yang kamu cari, apa yang dulu kamu cari, hari ini sedang mencarimu di dalam nama Yesus. Kita harus tahu ketika itu mau kamu terima, mau kita terima, kita harus tahu yang namanya the power of consistent. Kita harus tahu namanya the power of faithfulness. Kita harus tahu yang namanya kesetiaan, kegigihan, dan kekonsistenan. Kalau kita lemah, udah gak mau cari lagi, kalau kita lemah, gak mau berjuang lagi, hal itu tidak akan terjadi Bapak Ibu. Tapi ketika Tuhan berjanji bahwa kaf dan yod adalah container, artinya kontainer itu sudah datang. Pundi-pundi berkat, semua jawaban-jawaban doa, apa yang kau nantikan saat ini sedang menanti engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Asal iman kita tidak lemah, iman kita tetap menanti, kita punya kesetiaan dan konsistenan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan selanjutnya bukan hanya container is coming, bukan hanya container is on the way. Yang lebih dahsyatnya, your container is open. Kontainer-kontainer berkatmu sedang terbuka. Kontainer-kontainer jawaban doamu sedang terbuka. Apa yang harus kita lakukan? Cepat tangkap itu. Cepat ambil itu di dalam iman kita. Ini saatnya kita mengakselerasikan diri kita. Ini saatnya kita bergerak dalam percepatan. Jangan kita berlambat-lambat. Jangan kita menjadi lemah. Tapi grab it fast. Ini waktunya kita berlari dan mengejar apa yang sudah terbuka buat setiap diri kita. Ada amin? Yes. Receive it by faith. Dan kau akan menikmati setiap penggenapan. Kau akan nikmati setiap kontainer-kontainer yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Haleluya. P selanjutnya adalah berbicara hidden path. Selama 10 tahun ini Tuhan katakan dengan jelas, hidden path itu tempat persembunyian, rumah persembunyian. So selama 10 tahun ini, di dekade ini, kita harus punya kekuatan finding the sound of peace in the midst of war. Kita harus punya kemampuan, kita harus punya iman untuk kita menemukan suara kedamaian di tengah deru peperangan. Kita harus punya iman sehingga kita menerima kuasa to be access in the time of crisis. Ketika dunia-dunia krisis, ketika banyak kejadian krisis, kita harus dengan iman berkata, I will be access. Aku akan tetap eksis karena ada Tuhan Yesus bersama denganku. Ingat, setiap masalah, setiap goncangan yang kita terima, itu adalah kesempatan untuk setiap kita menemukan emasnya Allah. The gold of the Lord. Masalah, emasnya Allah. So dari setiap permasalahan kita percaya ada berkat yang sudah Tuhan sediakan buat setiap kita. So find the sound of peace in the midst of war. Ada amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Satunya 80 berbicara strength, power, berbicara kekuatan. Percaya di new decade ini Tuhan sedang memberikan kekuatan yang baru. There is a new strength. Terima kekuatan yang baru untuk kita menghadapi musim yang baru ini. Dan kita akan lihat janji Tuhan berkata bahwa akan ada negara-negara baru yang dulunya tidak diperhitungkan.
tapi dia akan berubah menjadi negara yang kuat. Ada amin? Ada yang tadinya dianggap sebelah mata, tapi tiba-tiba Tuhan angkat, Tuhan promosikan negara itu menjadi pusat dunia, atau dengan kata lain mata dunia akan tertuju atas negara itu, dan negara itu akan mulai diperhitungkan dan akan menjadi negara yang kuat. Ini waktunya Tuhan akan munculkan kekuatan-kekuatan yang baru di dunia. Baik itu kekuatan ekonomi, kekuatan militer, kekuatan bisnis, bahkan kekuatan pendidikan. Tuhan akan berikan, ada amin. Dan biar kekuatan yang baru itu juga ada buat setiap kita, keluarga kita, gereja kita di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya, P juga berbicara mengenai Firaun. Lihat, ketika kita dengar kata Firaun itu adalah orang yang jahat. Tapi kalau kita lihat baca sejarah, tanpa Firaun, sekali lagi Bapak Ibu, tanpa Firaun Musa tidak akan terpelihara. Tapi dari hal ini kita langsung bertanya-tanya, lalu apa hubungannya dengan dekade yang baru ini? Apa yang bisa kita lihat dari tentang Firaun ini? Artinya Bapak Ibu, Firaun memang adalah orang fasik. Dia orang yang tidak mengenal Tuhan, dia orang yang jahat. Tetapi dalam 10 tahun ini Tuhan lagi pakai orang-orang fasik, Tuhan lagi pakai orang-orang yang jahat itu untuk memelihara anak-anak Tuhan. Kita harus lihat 10 tahun orang-orang fasik akan bekerja keras, mereka bersusah payah untuk mengumpulkan harta, tapi justru harta kekayaan orang fasik dipertunjukkan atau ditunjukkan buat anak-anak Tuhan. Ada amin? Wow. Orang fasik mencari harta, tapi itu diberikan oleh Tuhan akan menjadi sebagai harta-harta orang benar. Ketika orang fasik semakin kaya, semakin powerful, kita jangan sedih, kita jangan iri. Karena itu percaya itulah the blessing, itulah berkat yang Tuhan akan berikan buat setiap anak-anak Tuhan. Ada amin? Lihat, Firaun memang jahat, Firaun memang fasik. Tapi Tuhan memakai dia untuk memelihara Musa. Tuhan pakai Firaun untuk memelihara Musa. Sama halnya di zaman ini. Ketika ada Firaun-Firaun dalam hidupmu, percayalah ada rencana Tuhan, ada agenda Tuhan yang kita harus tetap percaya. God is always good. Haleluya. Semakin orang fasik kumpulkan harta, kita harus semakin mengumpulkan hikmat kita. Kita harus kumpulkan wisdom of God. Karena ini ada namanya transfer of wealth. Karena akan ada masanya, kita percaya ada yang namanya the transfer of wealth. Selama 10 tahun ini, dekade ini, kita minta hikmat. Kita minta strategi daripada Tuhan. Kita minta pengetahuan-pengetahuan yang baru, kebijaksanaan daripada Tuhan. Untuk kita dapat menjalaninya sesuai daripada apa yang Tuhan mau. Sesuai daripada agenda Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Saya berharap kita semua menerima ini dengan iman. Kita menerima ini dan melakukannya dengan ketepatan dan berdasarkan dengan isi hati Tuhan. So ketika Bapak Ibu mendapat pesan ini, let's pray and let's do it. Ketika imanmu bangkit, lakukan dengan iman. Mulai lakukan langkah iman dan percaya Tuhan menyertai kita. Dan akan ada banyak tanda-tanda ajaib, mujizat perkara yang besar akan kita terima dan keluarga kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapak Ibu. Percaya semua dan tetap semangat Bapak Ibu. Kita akan berjalan bersama Tuhan yang membawa kemenangan demi kemenangan buat setiap kita. Akhir kata, saya mau ucapkan Bapak Ibu terima kasih yang sudah setia menonton video ini. Jangan lupa like, juga share, juga subscribe video ini. Sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal setiap pesan-pesan Tuhan di musim-musim dan waktu-waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Dan biar keluarga Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu juga menerima pesan yang sama. Oleh karena itu saya bersyukur Bapak Ibu selalu ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua terkasih dalam Tuhan. Akhir kata, saya Rara Siahaan, The Revealer Lady, mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.